Lagi bersama saya Irsan Permata. Hari ini ya kita seperti biasa akan coba menganalisa pergerakan harga dalam program dari GK Invest Palembang Trade Opportunities Today untuk melihat seperti apa pergerakan harga dari pair-pair yang ada di pasar uang ya, terutama ada 6 pair nanti akan kita coba analisa. Pertama ada indeks dolar, kemudian euro, GBP, Nasdaq, oil, dan juga yang terakhir adalah gold ya, atau emas. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah hadir dari Zoom dan mungkin yang menyaksikan lewat YouTube. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke teman-teman, kita akan coba langsung aja melihat data fundamental atau kalender ekonomi apa yang akan dirilis pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Teman-teman bisa lihat di layar ya, ada beberapa data yang akan dirilis pada hari ini, terutama nanti di sesi Eropa. Teman-teman bisa lihat dari jam 2 ini ada data dari indeks harga perumahan di Inggris, kemudian juga di jam yang sama ada penjualan retail Jerman ya, kemudian ada tingkat pengangguran Jerman juga untuk bulan Februari, ini juga akan dirilis nanti sore jam 15.55, kemudian jam 17 ini ada pertemuan OPEC ya. Dan di jam yang sama juga ini ada indeks harga konsumen untuk kawasan Euro. Jadi untuk sore nanti ini banyak data yang akan dirilis, namun untuk pengaruhnya saya lihat ini masih minggu. Sebagai info teman-teman bahwa secara sentimen pasar sekarang sedang kondisi yang terjadi di Ukraina dan Rusia ya. Jadi saya pikir untuk investor akan lebih berhati-hati dalam menentukan sikapnya ya untuk masuk ke pasar, karena jika memang inflasi semakin besar, saya pikir untuk fundamental yang akan dirilis ini tidak akan secara signifikan terhadap pergerakan harga. So teman-teman juga harus perhatikan berita-berita yang ada, karena ini setiap menit apapun bisa terjadi ya, dan pastinya akan sangat mempengaruhi pergerakan harga pasar. Dan untuk nanti malam ini di sesi Amerika Serikat ada beberapa data juga yang penting ya. Nanti malam jam 20.15 atau jam 8.15 malam waktu Indonesia Barat ini ada perubahan jumlah tenaga kerja ADP ya untuk bulan Februari. Kalau teman-teman lihat ini data sebelumnya ada di angka minus 301.000 dan diprediksi ini ada peningkatan menjadi 378.000 ADP Amerika Serikat. Untuk data ini cukup signifikan mempengaruhi pergerakan dolar, artinya juga akan mempengaruhi secara signifikan untuk pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar. Dan teman-teman yang trading pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar, tolong diperhatikan nanti rilis dari jam 8.15 ya. Dan ADP ini juga nanti akan mempengaruhi ya untuk minggu ini, minggu pertama di bulan Maret ini akan ada non-farm payroll di hari Jumat. Jadi hasilnya nanti, rilisnya nanti ini akan mempengaruhi hasil juga dari non-farm payroll di hari Jumat. So teman-teman harus watching ya untuk nanti malam di data perubahan tenaga kerja non pertanian ADP di bulan Februari. Kemudian di jam 10 malam ini ada pidato ya dari atau testimoni dari Gubernur Fed James Powell ya. Nah ini juga penting banget ya, karena mungkin juga Powell akan ngebahas tentang ketegangan yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Yang pasti dampak dari kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kebijakan dari Gubernur The Fed ya. Akan menunda dari suku bunga yang rencananya akan dinaikkan pada bulan Maret atau seperti apa. Nah, nanti teman-teman harus juga perhatikan dari testimoni Gubernur The Fed ya, Powell. Nanti malam jam 10. Kemudian setengah jam kemudian atau jam 10.30 ini ada data dari inventory minyak mentah atau persediaan minyak mentah dunia. Dan ya kita sama-sama tahu bahwa sekarang harga minyak mentah udah mencapai level tertingginya dalam 7 tahun terakhir ya. Dari tahun 2014 harga minyak belum pernah tembus level $100 per barrel, dan hari ini atau semalam ya tepatnya udah sampai ke level $106 per barrel. Ini adalah new high ya untuk 7 tahun terakhir. Dan inventory minyak mentah nanti malam juga sedikit banyak akan mempengaruhi dari pergerakan harga minyak. Itu kalau kita lihat untuk data sebelumnya di versi ada 4,5 juta, untuk data sebelumnya ada di angka 4,5 juta dan diprediksi untuk persediaan minyak bulan Februari kemarin ini di kisaran 2,7 jutaan. Artinya jika data nanti yang dirilis lebih sedikit, maka ada potensi untuk pergerakan minyak ini akan
kembali naik, coba untuk mencapai level new high lagi di 7 tahun terakhir. Untuk sentimen sekarang minyak tentu akan sangat positif ya. Nah, sekali lagi Rusia ini adalah penghasil energi minyak terutama. Jadi jika sedang terjadi ketegangan antara Ukraina dan Rusia, ini menjadi momentum ya untuk harga minyak ini bisa naik lebih tinggi lagi. So teman-teman bisa lihat nanti dalam beberapa hari ke depan mungkin akan tercipta new high, apalagi rekor mungkin ya untuk pergerakan harga minyak dalam 7 tahun terakhir. So itu nanti untuk data-data atau kalender ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, teman-teman harus keep watching dari yang nanti jam 2, kemudian jam 5 sore, jam 20.15 ya di sesi Amerika, dan jam 22 terakhir ada di jam 22.30. Data-data dari kalender ekonomi yang harus teman-teman perhatikan untuk hari ini. Dan selanjutnya coba kita akan melihat pergerakan harga secara teknikal ya teman-teman ya. Kita mulai dulu seperti biasa dari indeks dolar. Indeks dolar sekarang bermain di kisaran 97.3, dimana kalau kita lihat pergerakan kemarin ini sempat memang terkoreksi sampai level support ya setelah menyentuh level 97.7, dan ya level support 96.5 ini merupakan level support yang cukup kuat ya, sehingga kalau kita lihat sekarang pergerakan harga indeks dolar ini kembali naik. Secara tren indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend, masih di atas dari uptrend line ya, artinya memang secara jangka panjang saya lihat indeks dolar ini akan menciptakan harga tertinggi baru dalam 2 tahun terakhir ya. Tambah lagi dengan ketegangan yang terjadi di Ukraina dan Rusia akan menjadi trigger yang cukup bagus ya untuk indeks dolar ini kembali menciptakan harga tertinggi. So untuk range hari ini teman-teman bisa lihat pergerakan harga tertinggi kemarin akan menjadi resisten atau tahanan atas sementara ya. Di 97.7 ini masih akan jadi tahanan yang paling dekat, tahanan atas yang paling dekat untuk saat ini. Dan untuk level terendahnya untuk support harga yang cukup signifikan ini ada di level 96.5. Itu range-nya hari ini akan bermain pada level ini. Namun kecenderungan pergerakan dari indeks dolar kalau saya lihat secara teknikal ini masih berpotensi untuk menciptakan harga tertinggi. Artinya jika resisten 97.7 ini berhasil dilewati, maka target kenaikan indeks dolar ini bisa sampai level 98. Coba kita lihat dulu historical harga di tahun 2020 ya. Nah, ini tahun 2020. 97.7 adalah tahanan ini ya. Jadi ini adalah resisten pada tanggal 1 Juli 2020 dan masih menahan untuk kenaikan indeks dolar. Selanjutnya jika level tersebut berhasil dilewati, maka target kenaikan untuk indeks dolar berada pada level 98.5. Jadi target kenaikan selanjutnya ada di level 98.5 jika resisten 97.7 ini berhasil dilewati. Dan kecenderungan pergerakan harga saya lihat teman-teman ini berpotensi untuk level tersebut. Berpotensi untuk ke level 98.5. Ini targetnya dalam beberapa waktu terakhir atau dalam beberapa hari ke depan ya. Target kenaikan. So kita lihat. Kenapa indeks dolar bisa naik ya, emas naik, karena sekali lagi teman-teman indeks dolar ini termasuk juga safe haven ya. Lagi dunia lagi tidak stabil, tentu banyak investor akan memindahkan asetnya kepada safe haven. Pilihan pertama ada di emas, yang kedua ada di indeks dolar dan safe haven lainnya. Jadi teman-teman akan lihat nanti pergerakan indeks dolar dan harga emas itu akan sejalan. Ya, gambar indeks dolar secara tren masih uptrend, dan untuk secara teknikal hari ini masih berpotensi untuk menuju ke level resisten nih. Kita coba langsung analisa ke forex. Pertama kita analisa dulu pasangan Euro USD. Oke, Euro USD seperti yang kita bahas kemarin ya, bahwa memang Euro ini masih berpotensi untuk mengalami penurunan ya. Mana teman-teman bisa lihat kemarin pergerakan harga setelah mencapai level resisten di 1.1270 kembali terkoreksi pada level terendahnya di 1.1120-an. Bahkan kemarin ini mencapai harga terendah lagi ya dalam 2 tahun terakhir juga di level 1.110. Terendahnya kemarin
kenapa harga indeks euro ini tertekan. Pertama, memang kawasan euro sedang tegang ya teman-teman ya. Jadi di Eropa, NATO, dan sekutu-sekutunya sekarang yang sedang membantu Ukraina dalam invasi Rusia ke sana ya. Dan itu pastinya sangat mempengaruhi harga dari euro, karena investor-investor di euro juga akan sangat khawatir dengan kondisi yang terjadi sekarang. Yang kedua adalah kenaikan dari indeks dolar. Jadi penguatan dolar ini sangat mempengaruhi euro ya. Kita tahu jika dolar menguat maka kebalikannya euro akan melemah dan juga sebaliknya. Oke, dan untuk range hari ini teman-teman, forex atau euro ini teman-teman akan lihat pergerakan yang masih akan mencoba untuk mencari support-support selanjutnya atau masih berpotensi untuk mengalami downtrend ya, dimana untuk level support selanjutnya kita bisa lihat di level 1.1030 ya, ini adalah target penurunan dari euro selanjutnya, karena di level support yang sekarang 1.1120 ini berhasil di breakout kalau kita lihat dari candlestick 4 jam. Ini ada potensi untuk euro masih melanjutkan penurunan sampai 1.1020-an. Secara tren, sekali lagi untuk pergerakan euro ini masih di bawah dari downtrend line, artinya trennya juga masih turun. Posisi ideal hari ini teman-teman tinggal cari harga terbaik untuk open posisi sell. Teman-teman bisa coba di level 1.1220. 1.1220 ini adalah resisten yang cukup signifikan untuk euro saat ini. Artinya teman-teman bisa coba nanti tunggu pergerakan harga di level itu untuk ambil posisi sell. Untuk posisi buy saya nggak rekomendasikan di level hari ini. Untuk posisi sell saya tidak rekomendasikan di level sekarang. Sekarang tren sedang down, namun sekarang pergerakan harga berada pada support terdekatnya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman mau sell, tunggu pergerakan harga koreksi positif ke level tadi 1.1220, atau kalau teman-teman ingin ambil posisi buy, pilihannya teman-teman tunggu di bawah. Saran saya tunggu di level 1.1030. Ini jadi support yang cukup kuat juga, jadi teman-teman bisa tunggu di level ini untuk ambil posisi buy. Untuk support yang kemarin di level 1.1120 ini, saya lihat udah di breakout, artinya untuk support tersebut tidak confirm lagi untuk menjadi sebuah tahanan bawah. Jadi kita tunggu di bawah ini untuk teman-teman bisa ambil posisi buy, atau kalau sekali lagi ingin ambil posisi sell, tunggu pergerakan koreksi positif. Itu ya gambaran untuk euro. Dan jika ada pertanyaan nanti teman-teman langsung aja ya dibuka mic atau diketik aja, nanti kita bahas sama-sama. Untuk selanjutnya kita coba analisa ke sterling. Ya, sterling pun sama ya. Sterling kembali mencapai level terendahnya, teman-teman, di 1.3270-an nih beberapa hari yang lalu. Dan kemarin ini sterling kita lihat juga masih drop ya, karena tentu saja Inggris menjadi salah satu sekutunya Ukraina, yang artinya memang untuk mata uang dari negara-negara yang menjadi sekutu dari NATO ataupun yang ikut membela Ukraina ini pasti akan tertekan. Dan untuk hari ini teman-teman, secara tren ya, untuk sterling ini masih dalam kondisi downtrend dan berpotensi untuk mencoba ke level terendahnya dalam beberapa waktu yang lalu. Kita tahu bahwa sterling ini sempat turun ke level terendah 1.3270 tanggal 24 Februari. Untuk hari ini ada kemungkinan untuk sterling kembali turun ke level tersebut ya, bahkan bisa lebih rendah lagi. Oke. Jadi untuk sterling posisi idealnya teman-teman bisa set untuk posisi sell. Untuk resisten yang cukup signifikan untuk saat ini ada di kisaran 1.3430-an ya. Jadi harga tertinggi pada tanggal 25 Februari dan tanggal 1 Maret kemarin ini udah jadi tahanan atas atau resisten yang paling dekat untuk saat ini. Artinya teman-teman jika mau ambil posisi sell, tunggu pergerakan harga koreksi positif ke level tersebut baru teman-teman bisa open posisi. Untuk pergerakan harga sekarang yang telah mendekati level support, saya nggak rekomendasiin teman-teman untuk ambil posisi sell, cukup riskan ya di level support ini teman-teman ambil posisi sell, lebih baik tunggu koreksi ke atas dulu baru sell, atau jika teman-teman ingin ambil posisi buy ya, tunggu pergerakan harga terkoreksi sampai
atau turun sampai level terendahnya pada tanggal 24 kemarin atau di level 1.3270. Jadi ini jadi pilihan teman-teman sell, atau yang lebih kuat lagi kalau kita lihat support yang cukup kuat ada di level ini ya, 1.3240 teman-teman. Ini akan jadi tahanan yang mungkin akan membuat harga bereaksi, paling tidak koreksi positif dulu. Artinya jika teman-teman ingin memanfaatkan koreksi positifnya dari sterling, ambil posisi buy ya, tunggu di level 1.3240. Ini untuk range hari ini ya. Jadi untuk support ada di kisaran 1.3240 dan untuk resisten ini cukup jauh, memang masih tinggi di atas di level 1.3480. Posisi ideal untuk saat ini masih posisi sell ya. Jadi teman-teman cari harga terbaik untuk ambil posisi sell. Cari harga di dekat level resisten. Ya, untuk gambaran dari sterling, kita coba lihat untuk minyak ya, minyak mentah dulu. Oke, ya teman-teman lihat sekarang pergerakan harga minyak new high rekor ya dalam 7 tahun terakhir dari tahun 2014. Jadi kemarin memang sempat menyentuh pada tanggal 24 Februari sempat menyentuh level psikologis di 100, namun terkoreksi sampai level 90. Dan setelah menyentuh level 90, teman-teman bisa lihat pergerakannya cukup signifikan, kenaikannya cukup signifikan ya. Kenaikan harga minyak ini sekali lagi dipengaruhi oleh ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina. Dan harga 108 ini sekali lagi merupakan harga tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Harga minyak tidak pernah lebih tinggi dari harga $100 per barrel sejak tahun 2015 ya. Saya kasih historical harga beberapa tahun terakhir ya, dari tahun 2014. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini candlestick weekly. Perhatikan tanggalnya di bawah. Ya. Oke, nah ini tahun 2014 adalah harga minyak yang di atas level 100, tepatnya di 19 Mei 2014. Dan setelah 2014, teman-teman bisa lihat pergerakan harga minyak ini bermain di bawah level 100. Dan bahkan ketika COVID kemarin sedang melanda dunia, awal-awal ya di bulan Maret 2020, pergerakan harga minyak itu sempat sampai ke level 6 $6 per barrel, bahkan di beberapa pialang itu ada yang minus harganya. Dan setelah menyentuh level terendah sepanjang masa, ya pergerakan harga minyak ini naik dan sekarang ini mencapai level di atas 100 lagi. So, kalau kita lihat secara teknikal, teman-teman, memang level 100 ini akan menjadi tahanan yang cukup kuat saat ini, artinya tahanan bawah yang cukup kuat, dan pergerakan harga minyak ke depan saya lihat ini akan menciptakan harga tertinggi baru selama 7 tahun terakhir ya. Kalau kita melihat secara teknikal, untuk tekanan atasnya yang paling dekat saat ini ada di level ini ya, teman-teman bisa perhatikan 112. 112 ini akan jadi target kenaikan dari minyak untuk beberapa hari ke depan. Harga 112 ini teman-teman pernah terjadi pada tanggal 23 Mei 2011, kemudian tanggal 2 September 2013. Kalau kita lihat secara pergerakan harga dari candlestick daily ataupun weekly, ini bayarnya cukup signifikan. Bisa lihat candlesticknya cukup besar dan tekanan bayarnya juga masih cukup besar, artinya potensi besar untuk pergerakan harga minyak saat ini akan menuju level resisten di 112 atau $112 per barrel ya. Untuk teman-teman yang tertarik trading minyak ya, karena ini peluangnya juga cukup bagus, teman-teman bisa ambil posisi buy ya di harga-harga terbaik. Saya nggak rekomendasikan untuk ambil posisi buy sekarang ya. Lebih baik kalau teman-teman mau menunggu di level 100 mungkin. Jika yang mau agresif ya di level 100, ini menjadi tahanan yang paling dekat untuk saat ini. Teman-teman bisa coba untuk ambil buy di situ. Atau kalau teman-teman cari support yang cukup signifikan ada di level trendline ya. Ada di support trendline ini di harga $95 per barrel. Gitu ya untuk pergerakan harga minyak teman-teman ya. Sekarang
kondisinya masih uptrend dan kondisi idealnya masih oke, wait 12 second. Oke, kita langsung ke pair yang terakhir ya, teman-teman. Kita coba analisa gold dulu. Oke. Gold pun sama teman-teman ya. Jadi di tanggal 24 Februari kemarin, pergerakan harga emas ini sempat menyentuh level tertingginya juga di level 1973, yang merupakan harga tertinggi juga pada tahun 2020 ya, teman-teman ya. Dan setelah mencapai level resisten ini, teman-teman bisa lihat pergerakan harga kembali terkoreksi bahkan sampai level 1881 ya kemarin terkoreksinya, di mana 1881 ini merupakan support dari uptrend line. Kemarin udah kita bahas bahwa support ini adalah support yang cukup signifikan juga, yang teman-teman bisa lihat udah menahan beberapa kali penurunan dari harga emas. Jadi walaupun kemarin sempat jatuh, tapi tetap tertahan di uptrend line. Kemudian juga setelahnya juga pergerakan harga bermain di level ini, dan di tanggal 28 Februari kemarin teman-teman bisa lihat uptrend line ini juga menjadi support yang cukup signifikan, sehingga ketika menyentuh level support trend line ini pergerakan harga kembali naik. Dan seperti apa pergerakannya ke depan? Saya lihat teman-teman untuk harga emas ini masih cukup positif ya. Jadi selagi belum ada titik temu antara Ukraina dan Rusia, artinya belum ada titik damai antara kedua negara tersebut, harga emas ini masih berpotensi untuk naik, bahkan bisa mencapai level new high level ya, kalau memang terjadi perang dengan eskalasi yang lebih besar. Sekarang delegasi dari Ukraina dan Rusia ini masih mengadakan pertemuan yang keduanya setelah kemarin menemukan jalan buntu ya di pertemuan yang pertama. Tentu ini yang akan ditunggu oleh para investor ya, seperti apa nanti hasil dari pertemuan dari dua delegasi tersebut. Namun kalau saya pribadi melihat keadaan sekarang ya, ini cukup sulit ya untuk kedua negara menemukan itu, karena perspektif dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Artinya Rusia ini ingin mengganti dari pemerintahan Ukraina yang sekarang lebih ke barat, sedangkan dari Ukraina sendiri pastinya akan mempertahankan tanah air mereka atau kepemimpinan dari presiden sekarang. Atau mungkin jalan satu-satunya tadi yang mungkin agresi militer adalah salah satu jalan untuk menggulingkan ini kalau Rusia ya, menggulingkan dari pemerintahan sekarang. Artinya teman-teman ke depan ini ketegangan masih akan berlanjut ya. Nah, kalau kita melihat pergerakan harga emas ini masih akan cenderung untuk mencapai level tertingginya, bahkan melewati harga tertingginya sepanjang masa. Sebagai informasi teman-teman, harga tertinggi sepanjang masa emas ini terjadi pada tahun 2020 ya, di kisaran harga 2075. Nah, jadi ada sekitar 140 poin lagi dari harga sekarang. Ini adalah target kenaikan harga emas jika tidak ada titik temu atau tidak ada perdamaian antara Rusia. Bahkan analis besar dunia pun menganalisa untuk pergerakan harga emas ini bisa di atas level 2100 ya. Kan ada yang memprediksi bisa ke harga 3000 untuk kondisi saat ini. Ya, apalagi memang benar-benar nuklir dikeluarkan oleh Rusia, artinya ada potensi untuk terjadi perang dunia ketiga, dan sangat-sangat akan mengangkat harga emas sampai ke level mungkin yang belum pernah kita lihat sebelumnya. So, kita doakan saja yang terbaik ya, artinya kita tidak menginginkan perang terjadi. Jadi mudah-mudahan aja ada titik temu dan dunia kembali stabil. Dan untuk harga emas hari ini teman-teman, kita balik lagi ke teknikal. Untuk pergerakan harga emas hari ini sebagai support yang paling dekat ini ada di level 1930 ya. 1930 ini jadi support terdekat untuk harga emas ya. Dan untuk resisten saya lihat 1950 masih jadi tekan atas yang paling dekat ya. Ini harga tertinggi semalam dan merupakan resisten pada tanggal 24 juga. Ini masih tertahan di antara 1930 sampai 1950. Saya lihat pergerakan dalam range tersebut. Jika ada salah satu range yang di breakout, artinya apakah pergerakan harga bisa melewati 1950,
yang potensinya akan menuju ke 1975, atau jika memang nanti support 1930 berhasil dilewati, maka ada potensi untuk pergerakan harga emas ini akan terkoreksi lagi ke level 1919 ya. Bahkan kalau kita lihat untuk support yang signifikan ini ada di support uptrend line, kita nanti aplikasikan uptrend line ini pada MetaTrader-nya untuk melihat area-area terkuatnya. Jadi untuk sekarang uptrend line ini berada pada level 1910 ya. Jadi 1910 ini adalah tahanan yang cukup signifikan untuk saat ini. Teman-teman kalau mau ambil posisi buy, ngikutin tren besarnya, ngikutin sentimen sekarang, ada 3 pilihan. Pertama di support terdekat 1930, atau di 1919, dan yang terakhir ada di 1910. Ya, teman-teman bisa pilih di antara range tersebut untuk ambil posisi buy. Dan untuk posisi sell, saya belum merekomendasikan teman-teman ambil sell dengan kondisi sekarang ya. Nah, lebih baik kalau teman-teman mau scalping, mau ambil range harian, mengharapkan koreksi dari harga emas, teman-teman bisa pilih di level 1950 sebagai resisten yang paling dekat, atau teman-teman bisa tunggu sampai ke di level 1974 ya, sebagai harga tertingginya di beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau mau sell, tunggu di level tersebut ya untuk hari. Posisi ideal ya, sekali lagi karena memang pergerakan harga masih dalam kondisi uptrend, maka posisi buy adalah posisi yang paling bagus ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk analisa kita pada hari ini. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya. Baik jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request untuk menganalisa pair yang teman-teman trading, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya, untuk analisa market hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah berpartisipasi baik dalam Zoom ataupun yang telah menyaksikan lewat YouTube. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman trading pada hari ini. Pesan dari saya seperti biasa teman-teman, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke, itu saja dari saya, Ihsan Pradana Putra. Sampai bertemu pada analisa selanjutnya. Jaga terus kesehatan teman-teman dan selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak.